Semangat jihad kaum muslimin melahirkan ilmu geografi. Islam diturunkan bukan hanya sebagai sebuah agama ritual, melainkan sebagai sistem kehidupan. Karenanya Islam tidak akan berhenti pada kelompok tertentu. Allah memerintahkan kaum muslimin melakukan aktivitas dakwah dan jihad untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal 39. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Dari kekafiran sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kewajiban dakwah dan jihad hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Negara yang mengemban tugas mulia ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara. Negara yang mengemban tugas mulia ini, Daulah Khilafah. Kita bisa melihat tatkala khilafah berdiri kokoh selama 1300 tahun lamanya. Aktivitas dakwah dan jihad ke segala penjuru dunia tidak pernah terlewat sedikit pun. Visi yang mulia ini mendorong kaum muslimin yang tinggal pada masa itu mengerahkan semua kemampuan mereka agar aktivitas dakwah dan jihad semakin mudah. Dakwah dan jihad ke seluruh penjuru dunia menuntut kaum muslimin memahami kawasan yang akan difutuhati dibebaskan. Maka kaum muslimin mengembangkan geografi, ilmu bumi. Kaum muslimin mampu menghitung keliling bumi, membuat peta, menentukan rute penyebaran dakwah, dan sejenisnya. Ilmu geografi pun semakin berkembang pesat di masa Khilafah Al-Ma'mun yang berkuasa dari tahun 813 hingga 833 M. Beliau memerintahkan geografer muslim untuk mengukur kembali jarak bumi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Para geografer muslim berhasil menghitung volume dan keliling bumi hingga pada akhirnya Musa Al-Khawarizmi bersama 70 geografer lainnya mampu membuat peta global pertama pada tahun 830 M atas perintah Khalifah Al-Ma'mun. Tak hanya melakukan inovasi, Al-Khawarizmi melakukan koreksi karya penemu peradaban sebelum Islam. Khawarizmi berhasil menulis kitab geografi berjudul Surah Al-Ard, Morfologi Bumi, sebuah kitab yang berisi koreksi terhadap karya Ptolemeus. Pada abad yang sama Al-Kindi juga menulis sebuah buku bertajuk Keterangan tentang Bumi yang Berpenghuni. Motivasi ini tidak akan kita temukan di abad kapitalisme saat ini, sebab orientasi keilmuan dalam kapitalisme hanya bertumpu pada materi yang diperoleh. Alhasil keilmuan yang ada saat ini hanya akan dirasakan segelintir orang yang memiliki modal.